Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Para sahabat semuanya perlu kita ketahui bahwa kita dilahirkan ke dunia ini tujuan semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun halnya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi para sahabat, para saudara-saudaraku, saudari-saudariku muslim, kita tengah terlena dengan urusan-urusan dunia, tetapi kita lupa dengan urusan-urusan akhirat yang kekal, yang abadi, yang selama-lamanya. Baik, kali ini saya akan membahas sedikit, guys. Saya akan membahas sedikit tentang untuk apa sih kita diciptakan di dunia ini. Kenapa kita harus bercampur dengan urusan-urusan dunia, padahal dunia ini hanyalah sementara. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, yang dicintai Allah, yang dimuliakan Allah. Jadi kita kelahir ke dunia ini hanya semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita beribadah tentu harus memiliki tubuh yang kuat, badan yang kuat, agar kita kuat terus untuk beribadah. Kebanyakan dari kita itu lupa dengan urusan-urusan dunia. Zuhur, contoh zuhur, tidak sholat zuhur sebab tengah urusan meeting atau tengah urusan sibuk dalam hal bekerja ketika zuhur. Ketika asar pun dia sibuk di tengah perjalanan menuju pulang ke rumah. Jadi tidak ada waktu untuk beribadah. Alangkah rugi. Kemudian maghrib pun sama, dengan waktu yang singkat, tergesa-gesa, dan akhirnya tidak beribadah dan lupa untuk beribadah. Kemudian isya, terlalu penat karena sibuk seharian bekerja sehingga terlelap dan tidur, tidak beribadah. Kemudian subuh bangun subuh tergesa-gesa karena masuk kerja pukul 7 atau pukul 8.
sudah masuk kerja, tidak sholat, tidak ibadah. Alangkah ruginya. Padahal ini adalah amalan-amalan atau kewajiban-kewajiban yang wajib kita lakukan sebagai manusia. Betul? Betul tidak? Sholat 5 waktu itu ibadah yang wajib kita lakukan. Betul tidak? Karena itu adalah communication kita kepada Allah, bahwa kita semata-mata dilahirkan ke dunia ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas kenapa kita tertipu dengan urusan-urusan dunia? Apakah kita tidak malu dengan urusan-urusan dunia? Kita lebih mementingkan urusan-urusan dunia berbandingkan dengan urusan-urusan akhirat. Bro, dunia ini sementara. Kalau dalam peribahasa, hidup di dunia ini hanya minum saja. Jadi hidup di dunia ini hanya minum saja, selepas minum berangkat lagi. Singgah dan minum, selepas minum berangkat lagi. Inilah dunia. Tak akan ada manusia yang hidup sampai berjuta-juta tahun, beribu-ribuan tahun. Takkan ada. Paling mentok kita berumur 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun mati. Dari mulai dilahirkan ke dunia, dari mulai bayi, beranjak dewasa, setelah dewasa beranjak tua, setelah tua mati. Betul. Lantas kenapa melupakan dunia, melupakan akhirat, mementingkan dunia, melupakan akhirat? Rugi kan? Jadi sahabat muslim sekalian, marilah saya mengimbau, dan untuk diri saya pribadi, khususnya untuk kalian semua, marilah kita bekerja, mencari urusan dunia, tapi jangan lupakan ibadah. Pentingnya ibadah untuk kita, itu untuk masa depan kita. Ibadah kita itu mencakup dunia dan akhirat. Tapi kalau mengejar dunia, maka kita rugi akhirat. Bahkan ada orang yang saat ini di dunia dia miskin, tidak ibadah, di akhirat lagi lebih miskin lagi. Dua-dua rugi. Betul? Betul tidak? Jadi sahabatku sekalian yang dirahmati Allah, marilah kita bekerja dan beribadah. Sewaktu kita berangkat bekerja, maka ucapkanlah Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu lil ibadah. Niat aku untuk beribadah. Jadi ketika kita berniat untuk beribadah, maka pahala yang kita dapat. Penat kita, letih kita, itu semua dihitung ibadah. Betul. Dengan niat kita untuk beribadah, maka setiap pekerjaan kita itu akan dihitung ibadah. Tapi kalau kita pergi dengan tergesa-gesa untuk mencari duit yang banyak, tetapi tidak membaca doa atau membaca bismillah, maka dia adalah orang-orang yang rugi. Dan ketika mati itu dalam keadaan na'udzubillahi min zalik,
keadaan kotor. Tapi kalau kita berniat untuk beribadah, nawaitu lil ibadah, nawaitu taqarruban ilallah, niat aku mendekatkan diri kepada Allah, niat aku beribadah, berdekatkan diri kepada Allah dengan kita bekerja. Lepas itu kita mati atau kita dapat musibah, itu semua dikira ibadah. Paham? Sampai di sini paham? Saya tidak lama-lama untuk mensyiarkan Islam ini, karena saya pun orang awam, tidak begitu pandai. Tetapi setidaknya saya menyampaikan satu hal kebaikan kepada kita semua. Semoga Allah membalasnya kembali. Dan begitu pun sahabat-sahabat sekalian, marilah kita syiarkan kebaikan ini kepada kawan-kawan, saudara-saudara kita semua. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang mengajarkan atau yang mendatangkan satu kebaikan, Allah akan gantikan dengan 10 kali ganda atau 10 kali kebaikan. Oke, terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.